Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena berkatnya, karena kemurahannya. Sehingga kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita terus memprioritaskan diri untuk belajar, mendengar firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 23. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berpegang pada hikmat Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu berpegang pada hikmat Tuhan. Kita harus selalu menjalani hidup yang sesuai dan berdasarkan dengan firman, berdasarkan kebenaran, karena firman itu adalah hikmat Tuhan. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita jadi orang berhikmat kalau kita tidak memahami firman. Hikmat adalah kemampuan kita memahami kebenaran firman, tapi juga melaksanakannya, mewujudkannya, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmat bukan hanya sekedar bicara pengetahuan, tapi pengetahuan yang dihidupi, yang dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari, itulah hikmat Tuhan. Dalam ayatnya yang kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan. Kalau kita menyelidiki konteks kebijaksanaan di sini sebenarnya sama artinya dengan hikmat. Karena itu saya memberi tema berpegang pada hikmat Tuhan sama juga dengan artinya berpegang pada kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuannya kita berpegang pada hikmat Tuhan? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya untuk kita berpegang menjalani hidup berpedoman pada hikmat Tuhan? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di mana penulis Amsal menjelaskan panjang lebar mengenai persinahan. Dalam ayat 3, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Terus dalam ayat 20, hai anakku, mengapa engkau beraih akan perempuan jalang? Jadi sang penulis Amsal menjelaskan panjang lebar mengenai nasihat persinahan. Dan itulah tujuan kita berpegang pada hikmat Tuhan. Yang pertama adalah supaya tidak terjebak dalam persinahan. Kita menganggap persinahan zaman sekarang itu sesuatu hal yang lumrah, sebagai sesuatu hal yang biasa. Tapi sesungguhnya itu akibat dari kita tidak berpegang pada hikmat Tuhan. Tapi kalau kita berpegang pada hikmat Tuhan, berpedoman pada hikmat Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan terjebak dalam persinahan. Karena itu adalah merusak dan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan anak cucu kita di masa-masa datang. Jadi itulah pentingnya kita berpegang pada hikmat Tuhan, supaya tidak terjebak dalam persinahan, tidak terjebak kepada perempuan-perempuan jalang yang dibahas panjang lebar oleh sang penulis dalam nats ini. Itulah pentingnya kita berpegang pada hikmat Tuhan. Yang kedua, tujuannya pentingnya kita berpegang pada hikmat Tuhan dalam ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah
orang diawasinya. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Artinya tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, di ayat ini mengatakan bahwa untuk apa pentingnya kita berpegang pada hikmat Tuhan? Supaya kita hati-hati dalam melangkah. Kenapa kita harus hati-hati dalam melangkah? Karena segala langkah orang diawasi Tuhan, diperhatikan Tuhan, dilihat Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang tertutup di mata Tuhan. Nah, kalau kita berpegang pada hikmat Tuhan, menjadikan hikmat Tuhan sebagai pedoman dalam kita menjalani hidup, itu yang menolong kita untuk hati-hati dalam melangkah. Sehingga kita tidak melangkah di jalan yang salah, kita tidak menempuh jalan yang tidak benar. Karena semua langkah kita diawasi oleh Tuhan. Yang ketiga, tujuan kita berpegang pada hikmat Tuhan, ayat 22 dan 23. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Apa yang membuat dia tersesat? Karena tidak berpegang pada hikmat. Sehingga akhirnya kebodohannya yang besar yang membuat dia tersesat. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa pentingnya tujuan kita berpegang pada hikmat Tuhan adalah supaya kita tidak tersesat dalam menjalani hidup ini. Kalau kita tersesat, itu yang membuat kita akan menuju kepada kematian yang mengenaskan, yang menghancurkan kita. Jadi penting kita berpegang pada hikmat supaya kita tidak tersesat ke jalan yang tidak benar. Ke jalan yang penuh dengan kejahatan, ke jalan yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Tapi kalau kita tidak berpegang pada hikmat Tuhan, tidak menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, maka itu yang membuat kita tersesat. Ketika kita tersesat, maka disitulah kita mengalami kerusakan, kehancuran dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu tidak heran tadinya kita jaya dan akhirnya hancur. Tadinya kita punya jabatan tinggi dan akhirnya berakhir di penjara. Persoalannya apa? Karena kita tidak berpegang pada hikmat Tuhan. Sehingga membuat akhirnya kita tersesat. Tadinya kita semua sudah ada pada zona nyaman, zona aman, zona nikmat, zona empuk dalam hidup. Tapi akhirnya masa tua kita habis di penjara. Persoalannya apa? Karena kita tersesat. Kenapa kita tersesat? Karena kita tidak berpegang pada hikmat Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita berpegang pada hikmat Tuhan, kita tidak akan tersesat dalam menjalani hidup ini. Sehingga kita jaya, kita terus tetap jaya sampai kita mati. Kita diberkati Tuhan sampai kita mati, kita tetap dalam berkat Tuhan. Kita ada dalam zona nyaman, zona empuk dalam hidup. Kita terus tetap dalam zona nyaman, zona empuk sampai kita dipanggil Tuhan karena kita berpegang pada hikmat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berpegang pada hikmat Tuhan. Penting untuk kami berpegang pada hikmat Tuhan supaya kami tidak terjebak dalam persinahan, supaya kami hati-hati dalam melangkah karena semua diawasi Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.